Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan membuka buku 37 masalah populer karya Ustadz Abdul Somad. 37 masalah populer ini membahas berbagai pertanyaan-pertanyaan jamaah yang banyak sehari-hari yang ditanyakan, dan kita selalu berkecimpung dengan pertanyaan-pertanyaan yang itu saja, dan Ustadz Abdul Somad mengemasnya dalam masalah ini menjadi 37 masalah populer. Kita coba buka kali ini 37 masalah populer dari yang pertama. Masalah populer ini cetakan yang terbaru ya. Bestseller nih kalau di mana-mana. Ini banyak senang orang-orang baca seperti ini. Nah, kita lihat daftar isi. Yang pertama sih kita bahas masalah ikhtilaf dan mazhab aja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas masalah pertama, ikhtilaf dan mazhab. Makna ikhtilaf dan ikhtilaf. Untuk mengetahui makna kata khilaf dan ikhtilaf, mari kita lihat penggunaannya dalam bahasa Arab berikut ini. Ada yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, saya berbeda pandangan atau pendapat dengannya dalam suatu perbedaan. Kaum itu telah ikhtilaf jika setiap orang pergi ke tempat yang berbeda dari tempat yang dituju orang lain. Jadi makna khilaf dan ikhtilaf adalah adanya perbedaan. Sebagian ulama berpendapat bahwa khilaf dan ikhtilaf mengandung makna yang sama, namun ada juga ulama yang membedakan makna khilaf dan ikhtilaf. Ikhtilaf adalah perbedaan dengan dalil, sedangkan khilaf adalah perbedaan tanpa dalil. Kalau ada yang bertanya dari mana nih sumbernya, seperti disampaikan footnote lah istilahnya sekarang ya, catatan kaki. Nah, sekarang kita buka di halaman berikutnya. Kita sering mendengar orang berkata ulama ikhtilaf dalam masalah ini, atau ungkapannya adalah masalah khilafiyah. Maksud kedua kalimat tersebut adalah bahwa para ulama tidak satu pendapat dalam masalah tersebut. Pertama, contoh ikhtilaf ulama dalam memahami nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. Dalam surat di Quran surat Al-Maidah ayat 6 adalah, dalam beberapa hadis diriwayatkan juga sebagai berikut. Dalam surat Al-Maidah itu disampaikan, dan sapulah kepalamu. Dalam beberapa hadis diriwayatkan sebagai berikut. Seperti Ibnu Al-Mughirah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW berwudu, beliau mengusap ubun-ubunnya, mengusap bagian atas sorban dan bagian atas kedua sepatu khufnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian riwayat dari lainnya adalah Anas bin Malik yang berkata, saya melihat Rasulullah SAW berwudu. Di atas kepalanya ada sorban buatan Qatar. Rasulullah SAW memasukkan tangannya dari bawah sorbannya. Beliau mengusap bagian depan kepalanya dan tidak melepas sorbannya. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian Rasulullah SAW mengusap kepalanya. Beliau menjalankan kedua telapak tangannya ke depan dan ke belakang. Diawali dari bagian depan kepalanya hingga kedua telapak tangannya ke tengkuknya. Kemudian beliau kembalikan lagi ke tempat semula. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Menyikapi ayat dan beberapa hadis tentang mengusap kepala di atas, muncullah beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara mengusap kepala ketika berwudu? Apakah cukup menempelkan telapak tangan yang basah ke bagian atas rambut, atau telapak tangan mesti diusapkan di atas kepala? Apakah cukup mengusap ubun-ubun atau mesti mengusap seluruh kepala? Nah, disinilah muncul ikhtilaf di antara para ulama. Berikut ini penjelasan dari beberapa mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi. Di sini Ustadz Abdul Somad detail banget. Semua mazhab dibahas. Jadi disampaikan semuanya dari berbagai mazhab. Wajib hukumnya mengusap seperempat kepala sebanyak 1 kali seukuran ubun-ubun di atas 2 daun telinga. Bukan mengusap ujung rambut yang dikepang atau diikat.
meskipun hanya terkena air hujan atau basah karena sisa air mandi. Tidak diperkenankan mengambil air bekas basuhan anggota wudhu yang lainnya. Misal, jika air yang menetes dari pipi diusapkan ke kepala, wudhunya dianggap tidak sah. Mazhab ini mengikuti makna mengusap menurut urf kebiasaan. Makna huruf ba pada ayat tersebut artinya menempel. Menurut kaidah, jika huruf ba masuk kepada kata yang diusap, maknanya mesti menempelkan seluruh alat yang mengusap. Dengan demikian, mengusap mesti menempelkan telapak tangan ke kepala. Jika huruf ba masuk ke alat yang mengusap, seluruh objek yang harus diucap. Jika seluruh telapak tangan diusapkan ke kepala, bagian kepala yang terkena usapan adalah seperempat bagian kepala. Itulah bagian yang dimaksud ayat mengusap kepala. Hadis yang menjelaskan ayat ini adalah sebagai berikut. Abu Daud dari Anas, dia berkata, saya melihat Rasulullah SAW berwudu. Di atas kepalanya ada serban buatan kotor. Rasulullah SAW memasukkan tangannya dari bawah serbannya. Beliau mengusap bagian depan kepalanya, tidak melepas serbannya. Hadis ini menjelaskan ayat yang bersifat mujmal atau disebut global atau umum. Ubun-ubun atau bagian depan kepala adalah seperempat ukuran kepala karena ubun-ubun masih termasuk satu bagian dari bagian kepala. Dari 4 bagian kepala. Nah, itu penjelasan dari mazhab pertama ya. Mazhab yang kedua, mazhab Maliki, Imam Malik. Wajib hukumnya mengusap seluruh kepala. Orang yang mengusap kepala tidak mesti melepas ikatan rambutnya dan tidak mesti mengusap rambut yang terurai dari kepala. Jadi kalau rambutnya panjang nih, nggak perlu dilepas ikatannya nih. Tidak sah wudunya jika diusap hanya rambut yang terurai dari kepala. Sebaliknya, sah hukumnya jika mengusap rambut yang tidak turun dari tempat yang diwajibkan untuk diusap. Jika tidak memiliki rambut, yang diusap adalah kulit kepala, karena kulit kepala merupakan bagian permukaan kepala. Kulit kepala cukup diusap 1 kali, tidak dianjurkan mengusap kepala dan telinga beberapa kali usapan. Secara terperinci, dalil dan hadis tersebut diuraikan sebagai berikut. Huruf ba mengandung makna menempel, artinya menempelkan alat pada benda yang diusap. Dalam kasus ini, maksudnya adalah menempelkan tangan ke seluruh kepala, seakan-akan ada anggapan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tempelkanlah usapan air ke kepala kamu. Abdullah bin Zaid meriwayatkan sesungguhnya Rasulullah SAW mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Beliau mengusap kedua tangan ke bagian depan dan belakang. Beliau mulai dari bagian depan kepala, menjalankan kedua tangannya hingga ke tengkuk. Kemudian kembali lagi ke bagian depan, tempat memulai usapan. Hal ini menunjukkan disyariatkannya mengusap seluruh kepala. Itu penjelasan dari mazhab Maliki. Karena yang ketiga adalah mazhab Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapat mazhab Hanbali hampir sama dengan mazhab Maliki. Pendapat ini memiliki sedikit perbedaan sebagai berikut. Mengusap seluruh kepala hanya wajib bagi laki-laki, sementara itu perempuan cukup mengusap kepala bagian depan, karena Aisyah mengusap bagian depan kepalanya. Wajib mengusap 2 daun telinga bagian luar dan bagian daun telinga karena kedua daun telinga itu bagian dari kepala. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah. Kedua telinga itu bagian dari kepala. Yang terakhir kita mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, wajib hukumnya mengusap sebagian kepala. Boleh membasuh kepala karena membasuh itu berarti mengusap yang lebih dari sekedar usapan. Boleh sekedar meletakkan tangan di atas kepala tanpa mengusap tangan tersebut di atas kepala, sebab tujuan mengusap telah tercapai dengan sampainya air membasahi kepala. Berikut ini dalil yang relevan dengan mazhab Syafi'i. Lengkap nih. Dalam hadis riwayat Al-Mughirah dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan, sesungguhnya Rasulullah SAW mengusap ubun-ubunnya dan bagian atas sorbannya. Dalam hadis itu disebutkan cukup mengusap sebagian. Yang dituntut hanyalah mengusap secara mutlak atau umum, tanpa ada batasan tertentu. Oleh karena itu, mengusap sebagian saja sudah cukup. Jika huruf ba masuk ke dalam kata jama' atau plural, hal ini menunjukkan makna sebagian. Maknanya menjadi usapkan sebagian kepala kamu saja. Nah, dengan demikian mengusap sedikit sudah cukup, karena mengusap banyak atau sedikit dianggap memiliki makna yang sama.
Syekh Mahmud Shaltut dan Syekh Muhammad Ali As-Sais memberikan tanggapan terhadap hal ini, sebagaimana dikutip oleh Syekh Dr. Wahbah Al-Zuhaili sebagai berikut. Beliau menyampaikannya dalam ayat usaplah kepala kamu, termasuk ayat yang bersifat umum, tidak menunjukkan lebih dari sekedar mengusap kepala. Usapan itu sudah terwujud baik dengan mengusap seluruh kepala maupun hanya mengusap sebagian kepala, sedikit atau banyak, selama dianggap sebagai makna mengusap. Adapun mengusap salah satu helai atau 3 helai rambut itu tidak dianggap mengusap. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, mazhab itu bukan agama, akan tetapi mazhab adalah pemahaman ulama terhadap nas atau teks agama berdasarkan ilmu yang dimilikinya. Hal ini tampak jelas dimulai dari pemahaman mereka tentang ayat, dalil, hadis, urf sampai huruf ba yang masuk ke dalam kata yang begitu terperinci. Slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, namun tidak semua orang memiliki kemampuan dan instrumen atau media yang memadai untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, seperti pemahaman para ulama. Oleh sebab itu, bermazhab tidak lebih dari sekedar bertanya kepada orang yang lebih memahami suatu masalah dan mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 43. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nah, kedua ikhtilaf mereka pada masalah furu. Masalah furu itu permasalahan cabang, bukan pada masalah usul, prinsip. Mereka tidak ikhtilaf tentang apakah wudhu itu wajib atau tidak. Diperselisihkan adalah masalah yang cabang, yaitu mengapa usap harus ke seluruh kepala atau sebagian. Demikian juga dalam sholat. Mereka tidak ikhtilaf tentang apakah sholat itu wajib atau tidak. Semuanya sepakat bahwa sholat itu wajib. Nah, itu tuh. Mereka hanya ikhtilaf tentang cabangnya dalam sholat, seperti apakah basmalah, membaca bismillah dalam surat Al-Fatihah tuh dibaca sir atau jahar, apakah mengangkat tangan sampai bahu atau telinga dan sejenis lainnya lah. Jadi permasalahan ikhtilaf tuh sering muncul adalah yang tidak perlu dibahas dalam masalah cabang, furu. Tapi kalau masalah prinsip itu tidak bisa, nggak boleh diperdebatkan. Usul, dasar atau prinsip udah jelas. Contohnya seperti Ustaz Abdul Samad sampaikan di pembahasan yang lain, pernah sampaikan adalah sholat subuh itu ya 2 rakaat, nggak bisa dilebih-lebihin. Masalah kunut atau enggak, nah itulah masalah cabangnya gitu. Prinsip dan cabang harus dibedakan. Oke, itu satu bahas yang kita sampaikan dari buku 37 Masalah Populer. Oke.